الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنكم. قال الشيخ الكبير محمد هاشم الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه أدب العالم والمتعلم في الباب الثاني في آداب المتعلم في نفسه وفيه 10 أنواع من الآداب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita akan membaca daripada kitab Syekh Hashim Al-Ash'ari di dalam adab al-muta'allim fi nafsihi, dan di dalamnya itu ada terdapat 10 jenis daripada adab, dan ini berada di dalam bab al-thani daripada kitab beliau. Al-awwalu an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluq. Yang pertama, hendaknya orang yang menuntut ilmu agama mensucikan hatinya dari kedengkian, kebencian, dari kotoran, dari dendam, dan juga dari prasangka yang buruk, dan juga aqidah, keyakinan yang tidak baik, dan perangai yang jelek. liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila'i ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidhihi, sehingga dia memiliki kelayakan dengannya untuk menerima ilmu dan menampung ilmu tersebut, dan juga memiliki kelayakan untuk mencapai detail-detail makna yang terkandung di dalam ilmu dan pemahaman-pemahaman daripada yang terpendam dalam ilmu tersebut. الثاني أن يحسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والتقرب من الله تعالى. Dan yang kedua, hendaknya memperbaiki niatnya di dalam menuntut ilmu, hingga berniat dalam menuntut ilmu tersebut semata-mata mencari Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan ilmu tersebut, dan juga menuntut ilmu dengan tujuan menghidupkan syariat dan menerangi hati dan menghiasi batinnya dengan ilmu tersebut, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له ونحو ذلك. Dan hendaknya tidak bertujuan menuntut ilmu dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan duniawinya, semacam mendapatkan posisi, jabatan, kedudukan, kursi, harta, ataupun untuk bahan membanggakan diri di hadapan orang lain dan menyombongkan diri sehingga dia ingin dihormati oleh orang lain, ataupun niat-niat busuk lainnya. الثالث أن يبادر بتحصيل العلم شبابه وأوقات عمره ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل. Dan yang ketiga, hendaknya bersegera menuntut ilmu di masa mudanya dan di waktu-waktu umurnya tersebut, dan jangan tertipu dengan hal-hal yang membuat dia malas untuk menunda-nunda di dalam belajar. فإن كل ساعة تمر من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. Sebab setiap saat yang berlalu dari umurnya tidak ada yang bisa menggantikan saat yang telah berlalu. وأن يقطع ما قدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل فإنها قواطع طريق التعلم. Dan hendaknya sebisa mungkin memutus segala hal-hal yang bisa menyibukkan dan menjegal dia di dalam menuntut ilmu tersebut, dan berupaya untuk giat dan semangat untuk mendapatkan ilmu, dan tidak terkecoh dengan hal-hal yang bisa memutus dia dari jalan belajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadhihi 3 min 10. Ini 3 hal dari 10 adab. مواجهة التحديات تكمن في أن يكون لدينا دعاء طلب العلم مع التحقق بال10 الآداب التي ذكرها الكياي Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Dan sesungguhnya
bekal kita untuk menghadapi tantangan di zaman digital ini adalah manakala kita bersifat dengan sifat yang 10 yang disebutkan dalam kitab. هذا الكتاب أدب العالم والمتعلم كتاب ألفه مؤسس هذه الجمعية. Dan kitab Adabul Alim Muta'allim ini adalah kitab yang disusun pendiri dari Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, التي توشك أن تبلغ 100 سنة yang mana منذ تأسيسها. sejak dibina di ta'sis Nahdlatul Ulama, sebentar lagi kita akan genap 1 abad. وأخبرني بعض رؤساء الجمعية أن عدد المنتمين إليها قد نيف على 100 مليون عضو. Barusan di bawah disampaikan dari salah satu pimpinan Nahdlatul Ulama bahwa anggota Nahdlatul Ulama hampir mencapai 100 juta anggota di Indonesia. وهي بذلك أكبر جمعية في العالم. Dan itu merupakan perkumpulan terbesar di dunia saat ini. الخير الذي وصلت إليه هذه الجمعية وعشرات الآلاف من المدارس التابعة لها نبع عن النية التي على أساسها تأسست هذه الجمعية. Segala kebaikan yang menyebar melalui Nahdlatul Ulama ini di kalangan para pengikutnya di penjuru Indonesia ini, itu semuanya berdiri di atas pondasi niat yang diniatkan oleh para pendirinya. والآداب التي قرأنا طرفا منها. Dan atas dasar adab yang barusan kita baca sekelumit darinya. هي هذه الآداب. Itu adabnya, itu modal dan pondasi utamanya. في عصر الرقمي أو في عصر الغير الرقمي أو حتى في العصر الحجري. Di era digital atau di era manapun, walaupun di zaman batu, ini adalah pondasi kesuksesan. الأصل في الدعوة إلى الله الداعي إلى الله. Asal dari dakwah di jalan Allah adalah da'i, orang yang mengajaknya. أعد داعيا صادقا حقا متبصرا كفيت ما وراء ذلك. Persiapkan untuk menjadi seorang da'i yang teguh, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka segala problem akan terselesaikan semua. لهذا أطلب من حبيبنا الكياي الجليل المبجل مفتاح الأخيار الحاج مفتاح الأخيار أن يصدر الأمر للمجلس التنفيذي أن تدرس كتب الكياهي محمد هاشم في جميع المعاهد التابعة لنهضة العلماء وعلى رأسها هذا الكتاب. Dan sekali lagi saya mendukung dan menguatkan dan menyemangatkan pimpinan dari Nahdlatul Ulama, Rais Syuriah Kiai Haji Miftahul Akhyar, bahwa kitab-kitab Kiai Hashim Asy'ari itu harus diajarkan di semua pondok pesantren dan sekolah-sekolah lembaga pendidikan yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, terutama kitab ini tentang adab al muta'allim. لأن مثل هذه الآداب هي التي تصنع الدعاة الصادقين. Sebab dengan adab-adab yang semacam ini, inilah yang mencetak para pendakwah yang memiliki kesungguhan dan ketulusan.